mimpi menjadi juara sebetulnya ada di papa. Kebetulan karena papa cedera, akhirnya papa punya keinginan sekali untuk, anaknya tuh pengen jadi juara, meneruskan mimpinya papa. Orang tua saya selalu menasihati saya bahwa kamu juara pada saat kamu di podium. Di saat kamu turun podium, kamu adalah manusia biasa, masyarakat biasa, karena kamu harus berjuang lagi untuk meraih prestasi dan prestasi lagi. Sudah jadi sebutan umum bahwa Mbak Susi Susanti adalah legenda bulu tangkis Indonesia gitu. Ada beban nggak Mbak terhadap predikat yang diberikan oleh masyarakat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat saya belajar hidup dimanapun. Kali ini kita bertemu legenda bulu tangkis putri Indonesia. Kalau kita mengenal pasti Mbak Susi Susanti. Selamat datang Mbak Susi. Terima kasih. Iya. Saya mau mengenalkan nama lengkapnya yang jarang disebut ya. Jadi Lucia Francisca Susi Susanti Haditono, betul gitu Mbak? Betul sekali. Meskipun kita mengenalnya sebagai Susi Susanti. Ya. Ini pertanyaan yang sering ditanya nih Mbak. Apakah Susi itu pakai huruf I atau huruf Y ya? Nah itu loh Pak. Mungkin kalau di masyarakat, di media selalu dikatakan bahwa Susi itu pakai huruf I. Karena kan mudah untuk spellnya, untuk mungkin pengataannya. Susi Susanti. Tapi di akte lahir saya, pemberian orang tua saya aslinya adalah Susi itu pakai Y. Pakai Y. Jadi Susi Susanti Haditono. Iya. Lalu depannya sih mungkin jarang dipakai karena kan itu nama baptis saya, Lucia Francisca. Jadi yang betul adalah kalau secara resmi, secara administrasi itu pakai Y. Tapi kalau mungkin biasa disapa atau mungkin orang mengenal lebih banyak Susi ya pakai I. Termasuk yang di film ya, judul film yang Susi Susanti All Love. Ya. Jadi memang di film pun meminta izin pakai I karena memang masyarakat lebih taunya Susi itu pakai I katanya. Jadi saya bilang ya nggak apa-apa. Kalau kisah di film itu Mbak Susi 100% dari kisah hidup? Enggak 100% sih, betul. Memang hampir ya. Mungkin sekitar 85 lah. Di situ mungkin ada dibumbuin lebih sedih atau lebih lebih romantis. Ada dramatisasinya. Betul, di situ, ada penambahan-penambahan untuk bisa lebih lebih menarik aja dijadikan film. Itu kan film 2019. Betul. Kemudian soal pemilihan, meskipun kita agak flashback ya. Jadi pemilihan pemeran gitu untuk Mbak Susi, Laura Basuki itu Mbak Susi ikutan dari beberapa kandidat. Sebetulnya sih itu produser ya yang memilih, tapi pastinya ada tes casting seperti itu. Dan memang yang paling menguasai karakter saya, khususnya mungkin pada saat casting itu saat ada di podium. Itu Laura yang betul-betul menghayati sekali. Lalu juga Laura juga betul-betul dia belajar dari nol sampai dia bisa melakukan. Jadi tanpa peran pengganti ya. Oh, untuk permainan. Untuk permainannya betul. Jadi memang totalitas sekali. Itu gayanya gaya Susi Susanti sekali ya. Dan itu juga kita banyak bertemu lah ya. Jadi memang kalau pemilihan 100% karena kan yang paham itu pasti produser ya. Produser, kenapa Laura? Karena memang Laura lah yang secara penguasaannya itu yang paling betul-betul menghayati sekali. Gitu. Lalu pada saat mungkin mulai dari film itu juga totalitas dan kerja kerasnya luar biasa sekali. Sehingga ya kita tidak kaget kalau Laura juga mendapatkan pemeran utama wanita pada saat itu. Iya. Dan paling menarik menurut saya, di film itu adalah hubungan Mbak Susi Susanti dan orang tua. Bagaimana orang tua kemudian mendukung gitu karir Mbak Susi ketika barangkali orang tua lebih mendorong supaya sekolah, kuliah dan segala macam gitu ya. Kemudian ketika ada senang menjadi pemain atau ingin menjadi atlet bulu tangkis itu didorong sekali. Ya. Itu gimana ceritanya Mbak? Iya betul sekali. Mungkin kalau kita flashback melihat film yang ada di film itu memang adalah salah satu kisah yang
nyata ya. Dimana memang orang tua saya sangat support sekali. Karena mimpi menjadi juara sebetulnya ada di papa. Ya kan, kebetulan karena papa cedera, akhirnya papa punya keinginan sekali untuk, anaknya tuh pengen jadi juara, meneruskan mimpinya papa. Dan kebetulan waktu sebetulnya kakak saya yang duluan main bulu tangkis, lalu saya ikut-ikut. Nah dari ikut-ikut papa ngelihat bahwa saya punya bakat dan punya kemauan yang keras. Mungkin kemauannya lebih keras daripada kakak saya. Sehingga papa kayaknya nitipin mimpi ini kepada saya. Saat saya mendapat panggilan beasiswa ke Jakarta, mungkin sebagai seorang anak pasti ada satu kesedihan, ketakutan juga. Tapi sebagai seorang ayah, meskipun berat, tapi mendukung 100%. Karena papa melihat bahwa saya punya kemampuan untuk bisa berprestasi. Dan papa juga percaya bahwa dengan bakat dan kemauan saya tuh bisa mencapai apa yang memang kebetulan mungkin mimpinya sama. Saya juga kayaknya pingin sekali jadi juara dunia. Disitulah akhirnya support dari orang tua yang luar biasa. Meskipun mungkin untuk pembiayaan waktu itu juga kita juga terbatas. Karena memang kita juga dari keluarga yang biasa-biasa saja gitu. Tapi intinya untuk mimpi yang lebih besar, papa dan mama mensupport saya waktu itu di usia 14 tahun untuk tinggal di asrama dan pindah dari kota kecil Tasikmalaya menuju ke Jakarta. Ini dari Tasik, awal-awal gitu pertandingan, masih ingat nggak Mbak Susi, pertandingan yang diikutin pertama kali kemudian menjadi juara di event apa itu? Ya. Jadi kalau dulu tuh mungkin tidak sebanyak sekarang pertandingannya. Saya ingat sekali pertama kali saya ikut kejuaraan itu adalah kejuaraan se-Tasikmalaya untuk usia junior, itu 17 tahun. Mbak Susi waktu itu di usia? Waktu itu saya masih usia 9 tahun. 9 tahun. Masih usia 9 tahun. Jadi waktu itu saya mengikuti kejuaraan junior meskipun usia saya 9 tahun. Mungkin itu pertama kali saya ikut pertandingan, tapi saat itu saya tidak jadi juara. Jadi waktu itu saya menjadi juara ketiga. Tapi buat saya itu adalah momen yang luar biasa sekali, penyemangat saya di mana yang sebelumnya kayaknya saya nggak pernah ikut pertandingan terus dapat piala. Itu yang menjadi penyemangat saya untuk meraih mimpi yang lebih besar lagi, mimpi yang betul-betul mungkin buat anak kecil itu sesuatu yang ya nggak bisa dibayangin ya. Yaitu ingin menjadi seorang atlet bulu tangkis. Jadi setelah saya mungkin melihat waktu itu kan banyak pertandingan yang diikutin Pak Rudi di luar negeri masuk TV karena waktu itu kan kayaknya cuman TV itu selalu menyiarkan. Betul. Jadi melihat pertandingan itu saya melihat Pak Rudi lalu Ibu Ferawati, saya pingin seperti beliau-beliau. Dan saat pertama saya bisa ikut pertandingan dan menjadi juara 3 padahal waktu itu. Tapi buat saya ini satu motivasi, penyemangat yang luar biasa bahwa saya bisa. Dan papa selalu mengatakan bahwa nah ini kan baru juara 3, kamu bisa. Kalau kamu mau kerja keras lagi, kamu pasti bisa mencapai hasil yang lebih baik lagi. Itu mungkin salah satu momen ya di mana pertandingan pertama yang meskipun saya bukan juara pertama tapi menggugah semangat saya, menguatkan saya untuk fokus atau mungkin ingin mencapai impian saya menjadi seorang atlet bulu tangkis. Jadi itu langkah awal yang menentukan ya dari karirnya sekali. Mbak Susi kemudian. Dan besar di Tasik. Betul. Kanak-kanak gitu ya, remaja di Tasik, kemudian menjadi satu sosok yang ternama, dilulukan. Gimana itu rasanya Mbak Susi? Aduh, mungkin kalau flashback, saya kalau di Tasik sebetulnya awalnya tuh sebagai seorang dulu tuh pemalu banget ya, saya tuh takut banget, nggak terlalu pede gitu. Oh ya? Saya nggak terlalu senang maksudnya kumpul dengan teman-teman karena dari kecil tuh saya kan selalu maksudnya tuh banyak bantu orang tua karena kan secara ekonomi orang tua juga kan tidak berlebihan sehingga pulang sekolah saya selalu membantu. Dulu kebetulan mama papa tuh kan bikin home industry, bikin kue gitu kan. Otomatis saya pulang sekolah bantuin papa mama. Setelah itu saya latihan, pulang latihan saya belajar. Jadi tiap hari rutinitasnya itu dan teman saya juga nggak terlalu banyak juga. Jadi waktu itu setelah saya mungkin bisa mencapai juara dan saya dapat beasiswa pindah ke Jakarta. Nah itu mungkin awal mula yang
merubah hidup saya dari yang mungkin sebagai anak biasa akhirnya punya cita-cita ingin menjadi atlet dan meraih satu impian yaitu menjadi juara. Setelah saya menjadi juara, mungkin saya juga tidak berubah. Karena apa? Orang tua saya selalu menasihati saya bahwa kamu juara pada saat kamu di podium. Di saat kamu turun podium, kamu adalah manusia biasa, masyarakat biasa. Karena kamu harus berjuang lagi untuk meraih prestasi dan prestasi lagi. Sehingga meskipun mencapai mungkin beberapa pencapaian yang seperti juara dunia, juara All England, saya bersyukur sekali bahwa nasihat orang tua saya selalu saya ingat. Saya tidak boleh sombong, karena kesombongan akan membuat saya cepat sekali untuk jatuh. Karena saya tidak, kalau dengan saya sombong, otomatis saya tidak mau belajar lagi, menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Kalau saya mungkin sombong, kalau saya berubah, otomatis saya tidak akan bisa meraih prestasi yang lebih tinggi karena merasa saya menjadi nomor 1. Yeah. Saya merasakan nomor 1 itu di saat podium. Di saat podium saya merasa menjadi nomor 1. Di saat saya turun, saya menjadi nomor 2 atau bahkan nomor 3. Sehingga di situ saya bersama-sama dengan teman-teman yang lain ingin mencapai prestasi lagi yang belum saya dapat. Yeah. Itulah yang membuat saya bahwa saya tidak pernah berubah. Saya adalah Susi. Dengan prestasi maupun tidak ada prestasi, saya adalah sosok seorang Susi yang dari Tasikmalaya. Menarik, tapi Mbak Susi, kalau diingat ya, siapa sih yang selain orang tua tentunya, siapa yang membawa Mbak Susi dari Tasik kemudian ke Jakarta itu? Siapa yang punya peran penting lah ya? Iya. Jadi memang selain orang tua saya, sebetulnya peran yang memberikan kesempatan saya untuk ke Jakarta itu adalah Ibu Retno. Waktu itu adalah Ketua Harian PB Jaya Raya yang memantau ya. Lalu Pak Rudi Hartono juga yang menjadi salah satu idola saya, yang menjadi Ketua PBSI, Ketua PB Jaya Raya. Saat itu. Dan salah satu adalah kakak sepupu saya yang kebetulan memang menjadi pelatih di Jaya Raya. Setelah mengikuti seleksi dan terpantau karena mungkin di beberapa kejuaraan daerah saya mendapatkan juara untuk kelompok usia remaja waktu itu. Nah, saya mendapat tawaran sebetulnya di dua tempat, yaitu di PB Jarum dan PB Jaya Raya. Oh, ada 2 pilihan. Ada 2 pilihan, betul waktu itu. Sulit dong memilihnya waktu itu. Waktu itu sempat orang tua saya, papa juga dan mama mungkin waktu itu ke Semarang karena waktu itu kan PB Jarum untuk putri itu ada di Semarang. Asramanya dan tempat latihan. Lalu melihat juga ke PB Jaya Raya yang ada di Ragunan di Jakarta. Akhirnya mama papa memilih di Jakarta karena alasannya banyak saudara yang ada di Jakarta. Kebetulan juga salah satunya kakak sepupu saya yang menjadi pelatih di sana. Kedua juga tempat latihan waktu itu di Jaya Raya kayaknya lebih komplit ya. Jadi sekolah, tempat latihan dan asrama itu dalam satu komplek, yaitu di Ragunan. Mungkin salah satu pilihan sehingga mama papa mendukung, memberikan support, memilih saya untuk ke Jakarta. Jadi pilihan itu juga persetujuan dari orang tua Mbak Susi ya? Betul, saya selalu minta restu. Apa yang memang mama papa restui itu yang saya jalankan. Itu sejak kecil? Sejak kecil, karena saya percaya bahwa doa restu dari orang tua akan mengantar kita untuk bisa mencapai apa yang kita inginkan. Iya, dan terbukti. Betul. Ketika 1992 di Olimpiade Barcelona dan itu menjadi berita di seluruh dunia gitu. Akhirnya bisa memperoleh emas pertama kali ya untuk Indonesia bersama Mas Alan juga saat itu di 1992 ya. Betul. Waktu itu. Gimana ya? Kalau saya kan melihat hanya di foto-foto ya, karena zaman itu kan di TV-nya cuma 1 ya ketika itu, jadi nggak bisa diulang. Gimana perasaan Mbak Susi itu waktu itu? Ya, kalau kita flashback untuk persiapan Olimpiade 92 sebetulnya itu bukan waktu yang singkat. Jadi mungkin PBSI mempunyai satu program di mana di tahun 86 saya mendapat kesempatan untuk masuk tim nasional. Memang usia saya waktu itu masih remaja. Saya 1 tahun di Ragunan di PB Jaya Raya. Setelah itu karena saya mendapat juara junior nasional, lalu juara pelajar nasional, akhirnya saya mendapat panggilan bergabung dengan tim nasional untuk kejuaraan Pratama. Jadi Pratama adalah yang junior. Dan PBSI punya program bahwa persiapan menuju Olimpiade tahun 92. Memang sudah disiapkan ke sana ya? Betul. Jadi sekitar
di tahun 88 bukan 88 90-an. Bulu tangkis masuk pertama kalinya ke Olimpiade. Ya, jadi waktu itu sempat ada eksibisi untuk bulu tangkis dan akhirnya terpilihlah bulu tangkis untuk masuk Olimpiade. Nah, PBPBI sendiri mempunyai satu program yaitu persiapan untuk menuju Olimpiade 92. Di mana mungkin setelah 58 tahun keikutsertaan Indonesia di Olimpiade, itu pertama kali bulu tangkis dipertandingkan. Otomatis dari PBSI maupun dari pemerintah, Menpora waktu itu memberikan satu target, satu harapan yang besar karena kita tahu bahwa bulu tangkis yang selalu memberikan satu prestasi. Dari mungkin senior-senior saya, mulai dari Bapak Ferry Sonovil, Bapak Tan Yu Hock, lalu Pak Rudi Hartono yang menjuari 8 kali All England. Ini satu yang luar biasa sekali dan ini menjadi satu kesempatan untuk Indonesia. Dengan bergabungnya bulu tangkis di Olimpiade tentunya harapan bangsa Indonesia untuk bisa meraih medali emas di sana tuh cukup terbuka. Dan persiapan itu memang dilakukan oleh PBPBSI. Jadi kita waktu itu tahun 88 kita mendapatkan medali perak. Lewat Sri Kandi, 3 Sri Kandi kita, betul. Nah di tahun 92 itu adalah persiapan menuju Barcelona waktu itu. Dan PBSI menyiapkan, yaitu salah satunya adalah saya dan teman-teman seangkatan saya waktu itu. Tahun 86 kita masuk, nah disitulah kita penggemblengan kalau dibilang. Betul. Pelatihan yang memang disiapkan untuk menuju 92. Memang jangka waktu yang cukup panjang, tapi persiapan itu sangat baik sekali. Bahwa kami harus melalui banyak sekali seleksi ya. Seleksi atau mungkin kalau dibilang tuh simulasi yang luar biasa baik di dalam negeri, di mana waktu itu saya ingat ada 20 atlet muda. Setelah terseleksi akhirnya mungkin yang bisa terus lolos itu mungkin sekitar ada 8 orang. Nah setelah itu kita juga mengikuti 2 tahun sebelum Olimpiade, kita mengikuti untuk perebutan ranking untuk Olimpiade. Karena ranking yang tertinggi dari setiap negara itu hanya dibatasin paling banyak 3. Oh, iya. Tapi itu pun harus ranking 1 sampai ranking 4. Untuk putri hanya 2 karena waktu itu saya di ranking 1 dan Sarwenda waktu itu di ranking 5 atau 6. Untuk putra kita meloloskan 3. Yaitu ada Ardi, ada Mas Alan, Ardi dan Wiranata. Betul, Ardi BW Wiranata, lalu ada Mas Alan dan ada Hermawan Susanto. Betul. Jadi waktu itu persiapannya luar biasa. Kalau dibilang biasanya kami kalau latihan kan pagi dan sore. Tapi untuk persiapan Olimpiade sendiri itu seperti minum obat. Saya ingat bahwa pemimpin proyek waktu itu adalah Bapak Siregar almarhum. Jadi Pak Siregar adalah teknisi olahraga di mana sebelumnya memang beliau ada di Menpora dan diminta untuk membantu PBSI waktu itu untuk persiapan Olimpiade tahun 92. Dan memang kerja keras yang kami semua ya lakukan, saya sebagai atlet, ada pelatih saya adalah Ibu Liang Cusia, Kakak Cuncun, Pak Cuncun, lalu ada pengurus yang mempunyai Pak Siregar memberikan satu program luar biasa dan pengurus yang waktu itu di bawah pimpinan almarhum Bapak Trisutrisno juga waktu itu memberikan satu kekuatan tim, saling support, saling membantu dan akhirnya di tahun 92 setelah melewati banyak perjuangan yang cukup berat karena waktu itu saya ingat sebagai seorang atlet putri waktu itu Indonesia masih tidak diperhitungkan. Waktu saya masuk, saya merintis dari bawah sampai Jerman Open aja saya mesti kualifikasi. Iya, karena waktu itu kan prestasi putri Indonesia bulu tangkis itu kan belum terlalu bagus. Mungkin tahun 60-an. Betul. Tahun 65 mungkin waktu eranya Ibu Minarni, Ibu Retno itu bagus. Pernah menjadi juara All England untuk ganda. Tapi setelah itu mungkin ada gap di mana mungkin kekosongan prestasi. Sehingga pada saat zaman saya waktu itu saya harus memulai lagi dari bawah. Tapi ya dengan berjalannya waktu semua target yang memang sudah di planning oleh PBPBSI mulai kita mengikuti kejuaraan, lalu setelah itu meraih prestasi sehingga ranking-ranking yang ada bisa terpenuhi untuk Indonesia. Dan puncaknya tahun 92 tugas tanggung jawab tentunya sangat berat buat kami tim bulu tangkis dan mungkin saya salah satu yang ditargetkan bersama Ardi waktu itu akhirnya bisa tercapai, di mana satu kebanggaan buat saya sebagai anak bangsa. Saya bisa mempersembahkan medali emas pertama untuk Indonesia lewat bulu tangkis. Dan di mana-mana disebut pengantin emas.
Ya. Olimpiade Barcelona ya. Ya betul sekali Pak, bahwa waktu itu tanpa diduga di saat mungkin final, mungkin yang ditargetkan atau mungkin yang mendapatkan kans lebih besar itu Ardi, karena waktu itu Ardi adalah ranking Yang lebih di atas tunggal putra. Ya. Kebetulan kan untuk tunggal putra sebetulnya sudah pasti Indonesia, karena Alan dan Ardi sama-sama dari Indonesia. Tapi karena mungkin pertama yang dipertandingkan saya, otomatis saya menjadi emas pertama untuk Indonesia. Nah, untuk final putra sendiri, ya kenapa dibilang pengantin Olimpiade, ternyata hasilnya berubah. Mas Alan mungkin melihat saya menjadi juara, termotivasi. Waktu itu sudah pacaran ya? Sudah pacaran ya. Termotivasi akhirnya justru bisa mengalahkan Ardi dan bisa kami berdua bersanding menjadi juara Olimpiade bersama. Kalem-kalem tapi mematikan ya Mas Alan. Ya, kemudian dari prestasi itu Mbak Susi mendapat bintang jasa utama ya dari pemerintah tahun 92 itu ya. Tahun 92 betul sekali ya. Saya dan Mas Alan mendapatkan penghargaan bintang jasa utama dari Pak Presiden Soeharto. Dan prestasi Mbak Susi juga, kalau tadi disebut beberapa pemain yang pernah menjuarai All England, Mbak Susi juga udah 4 kali ya. Betul ya. 4 kali saya harus baca nih. Tahun 90, 91, 93, 94. Betul. Itu All England, kemudian juara dunianya 93. Iya. Kemudian juara World Cup-nya 89, 97. 89, 90, 92, saya World Cup 6 kali. 6 kali. Jadi 6 kali ya. 89 sampai 9 sampai 97 ya, tapi 97. ada dua kali saya kalah di final ya. Di antara itu betul ya. Itu. Kemudian World Badminton Grand Prix ya. 90 sampai 96. Ya. Waduh. Belum ada yang menandingi kayaknya ya. Lindan juga bagus. Lalu untuk putri juga ada Carolina Marin juga. Ya memang tidak banyak. Mungkin kalau mungkin sedikit ini mungkin info bahwa mungkin saya salah satu yang terpilih sebagai All of Fame untuk bulu tangkis, di mana karena saya mendapatkan juara All England, juara dunia dan juara Olimpiade yang mungkin tidak semua atlet bisa menjuara itu semua. Sebetulnya kalau di belakang layar ini, Mbak Susi, saya pengen tahu juga di belakang layar kan, misalkan zamannya Mbak Susi itu lawan-lawan tangguhnya kan dari Cina tuh Ye Zhaojing dan Huang Hua. Iya. Kemudian dari Korea Selatan tuh Bang Soyun ya. Iya betul sekali. Nah itu kalau di depan ya pasti kita sebagai penonton atau penikmat bulu tangkis ketika itu ya pertandingan yang sangat seru. Ya. Kalau di belakang layar gimana sih Mbak? Bersahabat atau kemudian berkenalan atau gimana ya? Ya sebetulnya dengan teman-teman atlet-atlet lain ya. Mungkin kalau zaman dulu mungkin dengan pemain China itu agak lebih susah ya. Maupun pemain Korea karena mungkin dari bahasa, lalu juga mungkin dari aturan juga mereka kan pasti dijaga betul. Tapi kita semua sih sampai sekarang kita semua berteman. Mungkin waktu itu cuman say hello aja, say hello. Tapi sekarang karena kebetulan Huang Hua juga mendapatkan menjadi warga negara Indonesia karena suaminya orang Indonesia, kita cukup baik, hubungan kita cukup baik, sering kita ketemuan juga. Lalu dengan Bang Soyun juga dalam beberapa kali pertemuan di luar, karena sekarang Bang Soyun berada di Amerika karena mendapatkan suami juga orang dokter, tapi warga negara Amerika. Jadi kita beberapa kali kita bertemu. Lalu Ye Qiaoying. Nah Ye Qiaoying sendiri mungkin agak jarang karena kita jarang ketemu ya dengan Ye Qiaoying. Tapi dengan beberapa pemain seperti Tan Juhong, kita beberapa kali banyak bertemu dan kita biasanya berteman ya dengan mereka. Jadi setelah melalui masa-masa pertandingan yang sengit-sengit itu, kemudian baru ada kedekatan gitu ya. Sebetulnya dari dulu juga kita sudah ada say hello lah ya istilahnya gitu. Kita kenal. Tapi setelah mereka pensiun itu akan lebih memudahkan ya. Apalagi saat itu nggak ada zaman era digital nggak ada sosmed juga. Nggak bisa saling komunikasi follow betul ya. Ya seperti itu. Cuman intinya ya pada saat kita bertanding di lapangan ya itu adalah musuh. Tapi pada saat kita keluar lapangan itu adalah teman semuanya. Ya. Menarik. Kemudian ya sudah jadi jadi sebutan umum bahwa Mbak Susi Susanti adalah legenda bulu tangkis Indonesia gitu. Ada beban nggak Mbak terhadap predikat yang diberikan oleh masyarakat? Waduh, kalau beban, saya sih tidak pernah merasa ada beban ya, karena saya selalu melihat diri saya tuh ya sudah saya apa adanya dan saya adalah Susi gitu. Kalau predikat itu kan masyarakat
masyarakat yang memberikannya kepada saya. Tapi yang menjadi mungkin tugas saya bahwa karena saya sudah dibesarkan di bulu tangkis, tentunya saya juga ingin mengembalikan lagi ke bulu tangkis. Sehingga sampai sekarang meskipun mungkin saya sudah pensiun, saya udah mungkin lebih banyak bergerak di usaha sendiri, mengurus keluarga. Kapanpun, dimanapun, dengan siapapun, kalau istilahnya bulu tangkis, namanya bulu tangkis, ada yang minta tolong, saya selalu siap sedia untuk membantu. Tidak hanya untuk Indonesia, karena beberapa negara juga, contohnya waktu itu ke Vietnam, Thailand, lalu ada beberapa mungkin di Australia, mereka oke, ada selain coaching klinik kita sharing gitu. Saya dengan senang hati, karena buat saya, hidup saya ini, saya yang istilahnya dari bukan siapa-siapa, Susi yang bukan siapa-siapa, tapi karena bulu tangkis saya menjadi sesuatu dan saya bisa memberikan satu prestasi kebanggaan lewat bulu tangkis itu sendiri. Sehingga buat saya bulu tangkis adalah segalanya, di mana pada saat sekarang apa yang saya bisa bantu untuk bulu tangkis, tidak hanya bulu tangkis pasti untuk bulu tangkis Indonesia, tapi kalaupun itu untuk bulu tangkis di mungkin untuk negara-negara lain, paling tidak popularitas bulu tangkis itu akan terus terjaga. Jangan-jangan Vietnam sekarang naik nih gara-gara Mbak Susi itu. Enggak juga lah, yang pastikan kembali lagi terhadap individunya. Kita hanya bisa membantu, tapi kembali lagi bahwa bagaimana mereka juga harus berlatih, membina, lalu juga dan dari sistem pembinaan itu yang harus terus berkelanjutan itu yang akan memunculkan satu prestasi untuk setiap negara. Gimana Mbak, menurut Mbak Susi sistem pembinaan yang sebaiknya atau seharusnya kita lakukan nih? Ya, untuk pembinaan sendiri sebetulnya untuk bulu tangkis di Indonesia. Sebetulnya PBSI mempunyai program yang sudah cukup bagus ya, berkesinambungan. Dari zamannya kita bisa lihat bahwa dari zaman Pak Rudi Hartono, Pak Ferry Sonovil, Pak Tan Yuhok, kita terus konsisten dengan prestasi-prestasi yang sudah dicatat di dunia. Nah, untuk saat ini memang kita melihat bahwa kok nggak bisa sebagus dulu. Itu sebetulnya banyak faktor. Secara pembinaan PBSI sangat luar biasa. Mungkin dibanding cabang lain, PBSI jauh lebih profesional, lebih terplanning, lebih terstruktur semuanya. Karena dari kecil, karena kolaborasi dari PBSI sendiri dengan klub-klub yang ada di luar, lalu dengan daerah-daerah, itu sangat baik sekali. Sehingga pembinaan itu bisa berjenjang, dan saya tahu bahwa PBSI punya satu program di mana dari kecil, dari usia dini, ada pertandingan, lalu setelah itu masuk lagi ke pemula. Setelah itu ada lagi ke remaja. Jadi berjenjangnya itu jalan ya? Berjalan, betul. Nah, disitulah memudahkan dengan banyaknya klub-klub yang ada di Indonesia. Itu sangat membantu sekali PBSI dalam pembinaan. Lalu ada klub-klub besar yang punya kontribusi yang luar biasa sekali memberikan beasiswa. Karena kita tahu bahwa mungkin tidak semua masyarakat yang mempunyai kecintaan bulu tangkis yang anaknya punya bakat adalah dari keluarga yang mampu. Betul. Sehingga beasiswa dari klub-klub besar itu sangat membantu sekali untuk bisa menjadikan atlet itu menjadi atlet yang lebih berprestasi lagi di tingkat nasional. Nah, ini yang sudah dijalankan oleh PBSI, sehingga PBSI mempunyai ranking tidak hanya dari taruna, tapi dari usia dini. Nah, ini memudahkan untuk menjaring bibit-bibit unggul, dan itu kolaborasi atau mungkin kerjasama yang sangat luar biasa sekali dengan klub-klub. Contohnya seperti PB Jarum, PB Jaya Raya, lalu ada Gideon juga sekarang membina, ada Chandra, ada PB Eksis dan lain-lainnya. Ini mereka sama-sama akhirnya tidak hanya bersaing, tapi sama-sama membina atlet-atlet yang nantinya akan diambil oleh PBSI lewat dari hasil pertandingan itu sendiri. Jadi saya lihat bahwa PBSI sangat luar biasa, tapi kembali lagi pada saat mereka masuk ke tim nasional. Nah, disitulah bagaimana mungkin pembinaan itu harus terus bisa ditingkatkan. Bagaimana mereka juga, mungkin tugasnya lebih berat lagi karena ini sudah skala nasional. Bagaimana pembinaan itu harus bisa berjenjang. Jadi tidak hanya mengambil mungkin hanya juara-juara saja. Kita juga harus membina beberapa, karena dari 10 atlet tidak semuanya menjadi juara. Jadi harus ada layer-layer. Ada layer-layernya, betul sekali. Mungkin pengalaman saya waktu itu kan kita ada utama dan pratama. Kenapa pratama? Karena kita pemain muda yang akan dibina untuk menaikkan ke level berikutnya, yaitu utama. Nah, hal ini mungkin saat ini sudah dijalankan oleh PBSI, tapi bagaimana mungkin dari pengurus, pembina PBSI untuk bisa memantau lebih jeli lagi atlet-atlet
yang punya bakat dan punya kemauan. Ada yang punya bakat tapi kemauannya kurang. Ada. Ya. Ada yang kemauannya besar tapi bakatnya kurang. Nah, hal-hal ini yang memang menjadi sorotan untuk mengambil atlet yang tepat. Kedua, pada saat mereka mungkin sudah mulai masuk ke pelatnas, mereka juga harus mengikuti pertandingan. Nah, berilah kesempatan sebanyak-banyaknya. Mungkin memang ada target, tapi mungkin ada dalam jangka berapa lama. Di samping itu juga tentunya program latihan juga yang lebih terpadu, lebih terarah dan disesuaikan dengan karakter dari masing-masing atlet. Nah, hal ini sudah dijalankan dengan baik, tapi bagaimana mungkin teamwork ya. Ada tim pemandu bakat, ada pelatih. Nah, seluruhnya ya. Jadi seluruhnya sistem perbulu tangkisan kita menjadi lebih kondusif tuh memang tidak hanya bagian per bagian, tapi semua kalangan, semua yang punya andil dan termasuk juga atletnya juga untuk mau kerja keras. Ya, tanpa kerja keras tentunya akan sulit. Mungkin itu yang harus dilakukan. Dan tentunya karena sekarang persaingan cukup ketat, karena banyak juga nih pelatih Indonesia yang diambil di luar negeri. Dibajak. Betul, bukan dibajak karena memang lapangan pekerjaan di sini kan terbatas. Otomatis begitu ada penawaran, ya saya tidak bisa menyalahkan, jangan mengatakan bahwa karena tidak nasionalis, sebetulnya semua juga maunya ada di Indonesia. Tapi karena keterbatasan lapangan pekerjaan itulah membuat mereka memilih untuk melatih di luar negeri. Tentunya pasti tidak ada hubungannya dengan soal nasionalis itu sebetulnya kita tidak boleh mengatakan seperti itu ya. Ada juga yang menyebut itu ya. Iya, betul sekali. Sangat disayangkan. Harusnya jangan ya, karena mereka pasti, saya percaya teman-teman yang melatih di luar pun mereka punya keinginan untuk kontribusi untuk melatih di Indonesia. Tapi kan terbatas ya. Jatah untuk melatihnya tuh terbatas sekali. Betul. Tapi intinya bahwa ya bagaimana bulu tangkis ini tetap bisa menjadi satu, kalau dibilang membuka lapangan pekerjaan juga sih sebetulnya untuk ke luar negeri juga ya. Tapi kita di sini juga tidak boleh terpaku dengan prestasi yang sebelum-sebelumnya. Justru dengan persaingan yang ketat kita harus lebih ekstra lagi untuk berlatih. Ya, kita agak sayang ya kemarin bahwa dalam sejarah gitu Thomas Cup kita tidak lolos di fase grup. Iya. Nah, kita sebagai pencinta bulu tangkis kita menyayangkan itu ya Mbak Susi. Ya, betul sekali. Cukup sedih juga sih pas dengar gitu. Karena kita ini pertama kali untuk khususnya tim Thomas. Betul. Dalam sejarah tidak pernah kita kalah di babak penyisihan seperti ini di grup ya. Biasanya paling tidak semifinal. Memang peta kekuatan bulu tangkis sekarang merata. Kita melihat bahwa Prancis luar biasa sekali. Kita kalah justru dari Prancis. Ya, cukup sedih juga. Tapi ya janganlah kesedihan ini atau mungkin keterpurukan ini menjatuhkan kita. Tapi marilah kita sama-sama bangkit. Kita introspeksi dan kita berlatih lagi. Dalam pertandingan menang kalah itu biasa. Tapi bagaimana kita harus melihat kita kalahnya karena apa sih? Apa persiapan kurang? Atau mungkin di lapangan seperti apa, salah strategi penempatan atau apapun. Nah, karena kan hal-hal ini juga menentukan. Karena untuk pertandingan tim ini kan kita adu strategi juga. Adu siapa yang mau dipasang di situ. Lalu juga untuk strategi-strategi itu tuh mungkin tidak hanya pemain aja, ada pelatih, ada pengurus yang membuat strategi itu sendiri. Tapi kembali lagi bahwa ayo mari kita bangkit kembali, jangan saling menyalahkan, tapi kita justru harus bersatu, harus intinya pasti ada kekurangan. Karena kekalahan itu pasti ada kekurangan yang kita harus perbaiki agar kedepannya kita bisa lebih baik lagi dalam mencapai prestasi dan jangan sampai terulang kembali. Jadi tidak berhenti setelah kekalahan merenungi kekalahan itu ya. Betul. Jadi harus rebound segera untuk bangkit di pertandingan berikutnya atau di event-event lainnya gitu ya. Betul sekali. Kembali Mbak Susi, waktu itu kita juga kaget tuh tiba-tiba Mbak Susi menyatakan bahwa mundur atau pensiun ya. Iya. Itu apa sih alasan sebetulnya? Kan kita menduga-duga tuh banyak yang berasumsi ini berasumsi itu. Apa sih itu? Betul keluarga itu karena kemudian lebih konsentrasi ke keluarga? Ya betul sekali. Kalau supaya flashback sebetulnya waktu itu saya married tahun 97. Betul. Jadi waktu setelah married itu saya sebetulnya masih ingin berkarir karena satu-satunya gelar yang belum saya dapat adalah Asian Games. Asian Games. Dan Asian Games ada di 98 akhir. Wah sayang sekali ya. Jadi 1,5 tahun setelah pernikahan saya sebetulnya target saya masih tetap main. Tapi di Agustus saya masih ingat Agustus pada saat pertandingan terakhir itu di Singapura saya masih final. Lalu 3 bulan sebelum Asian Games pulang dari sana
ya mungkin saya punya kemauan tapi Tuhan berkehendak lain. Saya dinyatakan hamil. Jadi 3 bulan sebelum terakhir ini di Asian Games ini ternyata Tuhan berkehendak saya harus berhenti karena faktor keluarga. Akhirnya saya mempertahankan anak saya karena waktu itu juga sempat ditanyakan lah apakah mau seperti apa. Akhirnya saya memutuskan untuk saya mundur karena mungkin sebagai atlet saya masih belum sempurna. Tapi kesempurnaan ini saya diberikan Tuhan lewat anak anugerah saya, yang lain, anugerah yang lain itu lewat anak saya. Jadi keputusan mundur itu karena memang murni karena keluarga, yaitu situasinya karena saya mempertahankan untuk meneruskan kehamilan saya. Jadi sekarang 3 putra putri. 1 putri 2 putra. 1 putri 2 putra. Kemudian yang juga ingin kita ketahui, ketika atlet menyatakan pensiun atau mundur, persiapannya gimana ya Mbak? Karena kita ngelihat gitu tidak hanya di cabang bulu tangkis tapi cabang-cabang olahraga lain untuk menyatakan bahwa pensiun, kemudian bagaimana menyiapkan diri mereka setelah itu gitu. Itu apa yang dipikirkan Mbak Susi dan Mas Alan ketika itu ya? Waduh, kalau kita bilang pensiun mungkin semua bukan cuma atlet, masyarakat semua pun pasti pada saat kita bilang pensiun pasti ada satu ketakutan, sangat terus manusiawi. Gitu ya? Betul, kita mau ngapain? Apalagi kita atlet, kita dari kecil hanya fokusnya di olahraga, badminton. Mungkin saya sekolah, tapi sekolah saya menjadi nomor 2. Karena apa ya? Yang penting naik kelas dan lulus. Mungkin itu aja yang ada di pikiran kami. Karena fokus kami adalah olahraga. Jadi pada saat kita pensiun, itu satu ketakutan yang sangat besar sekali. Kita mau ngapain. Akhirnya ya karena diskusi dengan orang tua, mungkin pilihan yang paling mudah dari atlet itu adalah melatih. Karena langsung menyambung. Waktu itu sempat memilih ya waktu itu Mas Alan, karena kebetulan saya begitu pensiun tuh langsung hamil, otomatis langsung ke keluarga. Nah Mas Alan masih memilih pingin jadi, waktu itu pernah menjadi pelatih, lalu juga mencoba menjadi rekanan, maksudnya supply, lalu juga mungkin bisnis di makanan. Terakhir akhirnya memilih menjadi bikin alat olahraga. Waktu itu sebagai agent untuk salah satu brand Jepang. Dengan berjalannya waktu, kayaknya nggak puas ya menjadi agent aja, banyak sekali customer yang minta berubah atau mungkin ada kurang puas dengan produknya. Kita nggak bisa merubah kiri kanan, akhirnya memberanikan diri karena kita membuat satu brand dengan nama masing-masing, yaitu saya singkatan dari saya dan Mas Alan, Aztec. Aztec sendiri adalah Alan Susi Teknologi waktu itu. Meskipun kita betul-betul mulai dari nol, masih bodoh banget, belajar lagi. Disitulah mungkin awalnya kita ya untuk berubah. Dari seorang, mungkin kita tuh udah menanggalkan semua gelar juara menjadi seorang pengusaha, entrepreneur. Kita harus belajar mulai dari bagaimana distribusinya seperti apa, lalu bagaimana kita untuk planningnya, untuk planning penjualan, halus ke pabrik untuk membuat bagaimana produk ini bisa diterima. Itu hal-hal baru yang hal harus baru sekali ya? Dan kita nggak sekolah, kita manggil mentor untuk bagaimana development, untuk terjun ke bisnis itu ya? Iya, lalu belajar untuk menghitung ini seperti apa, meskipun awal-awal kita mungkin kalau mengingat lucu sekali, banyak yang kita nggak paham bahasanya. Kita juga belajar untuk manajemen, lalu juga development, lalu marketing, dan kita waktu itu karena kita belum sanggup untuk membiayai mengambil orang, akhirnya saya Mas Alan saling bantu satu sama lain. Kita door to door bawa contoh raket untuk ke toko-toko untuk titip jual. Sampai seperti itu ya? Betul. Jadi betul-betul menanggalkan bahwa saya bukan Susi yang juara. Orang sampai mengatakan, ih juara dunia kok mau-maunya ya kayak door to door, kayak sales. Saya bilang nggak apa-apa. Intinya saya mau berusaha untuk menyiapkan lagi untuk kehidupan saya. Karena kan kita tahu bahwa setelah kita menjadi atlet kan mungkin dari negara masih belum ada perhatian seperti apa untuk penghargaan. Kita mendapat penghargaan tuh hanya ya selembar kertas tanda jasa utama saja seperti itu. Nah kita harus memulai lagi dengan usaha yang memang kita harus jalankan seperti itu. Ya puji Tuhan, alhamdulillah dengan mental baja yang kita dapat dari atlet, bahwa kerja keras, pantang menyerah, meskipun jatuh bangun kita lakuin. Ya, akhirnya berkembang dan
saat ini mungkin Aztec sudah merger, sudah dibeli oleh MAP gitu. Dan kita juga mencoba dengan bisnis-bisnis yang lainnya. Tapi proses dan juga perjuangan yang memulai lagi itu menjadikan satu pengalaman yang luar biasa. Tapi saya percaya bahwa di mana kita mau mandiri, di mana kita mau berusaha, di mana kita mau mengejar mimpi dengan usaha dan kerja keras, pasti bisa berhasil. Oke, terima kasih Mbak Susi untuk ngobrol-ngobrolnya. Masih banyak sebetulnya yang ingin ditanyakan. Tapi terima kasih sekali lagi untuk kita di podcast Saya Belajar Hidup ini. Terima kasih. Baik, kerabat Saya Belajar Hidup dimanapun, kita banyak mendapat pelajaran dari Mbak Susi. Arti kegigihan, kerja keras, kemudian juga upaya untuk mencapai cita-cita setinggi apapun. Dan yang paling penting jangan pernah menyerah gitu ya Mbak Susi. Betul sekali. Terima kasih, sampai bertemu kembali.